sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ahmad Fadli, siapa sangka di usia 30 tahun ia sudah terkena stroke. Dan ini menyadarkan kita bahwa penyakit bisa datang tanpa memandang usia. Kalau untuk stroke itu pertama saya rasain 1 bulan terakhir itu saya merasakan seperti migrain setiap hari itu. Tapi ada sebelah kanan dan tangan saya sering kesemutan atau kebas gitu, tapi saya tidak hiraukan. Sisi sebelah kiri, tangan kiri dan kaki kiri. Kejadian itu sama mantan istri saya dibilang ada penyumbatan. Fadli mengaku dulu hampir setiap hari ia makan makanan berlemak dan gorengan. Minumnya pun sering yang manis serta aktif merokok. Ya paling saya takut sekarang ini saya takut mencegah stroke 2 itu karena saya baca-baca berita karena stroke 2 itu lebih parah daripada stroke 1 kan, karena bakal bisa lumpuh kanan kiri gitu total. Sekali lagi, kisahnya jadi pengingat kita semua. Jangan pernah abai dalam jaga kesehatan, walaupun Anda merasa punya tubuh yang sehat. Saksikan kisah lengkap Fadli hanya di Go Healthy. Pemirsa, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang bersama Mbak Anita dan Mbak Preti, 2 orang praktisi kesehatan yang selalu setia menemani Anda. Saat ini juga kita akan bedah bersama mengenai masalah stroke yang melanda generasi muda Indonesia. Muaranya adalah supaya generasi milenial ataupun Gen Z yang sekarang lagi nonton Go Healthy tercegah dari serangan stroke. Atau Anda orang tuanya, orang tua bagi generasi milenial seperti saya, atau anak-anak muda yang usianya di bawah kami, Gen Z. Jangan ini terjadi pada diri mereka. Mas Fadli, selamat datang di Go Healthy. Kamu seperti tertegun, kenapa Mas? Masih teringat sedikit. Teringat dengan kejadian dulu itu? Iya. Mas sadar tadi narasi yang saya bacakan itu sebenarnya tentang Mas juga? Iya. Sibuk apa sekarang ini Mas? Sekarang masih sibuk kerja aja sini. Saya dengar Mas memang jadi teknisi tenaga lepas. Betul. Untuk pemasangan jaringan nirkabel. Betul. Begitu. Padahal dulu punya pekerjaan tetap ya? Betul. Hilang pekerjaan Pekerjaan itu hilang semua. Gara-gara? Ya gara-gara saya kena stroke itu. Umur berapa waktu kena stroke? Waktu saya kena serangan stroke itu umur 30 tahun. Oke. Bolehkah tunjukkan pada pemirsa keterbatasan apa secara fisik yang anak muda calon generasi emas Indonesia umur 35 tahun ini sekarang alami? Tolong jalan sebentar, 4 langkah saja ke depan, saya pengen lihat. Oke. Boleh? Pelan saja nggak apa-apa Mas. Saya lihat tangan Mas masih kaku ya? Iya masih kaku. Iya ya. Oke, bisa kita lihat ya di sini untuk pergerakan anggota kiri bawah ya, ini masih kaku ya. Kiri atasnya juga ya masih, tangan juga masih Nanti kaku. kita Boleh sama-sama kembali, lihat untuk pergerakan tangannya. Ini masih rentan jatuh karena telapak kakinya pun masih terkunci. Boleh kita lihat pergerakan tangannya Mas, diangkat coba. Oke. Kalau dari siku Mas, diginiin, dilurusin bisa. Dulu waktu kena stroke itu di mana Mas kejadiannya, bagaimana? Masih ingat? Masih. Boleh dibagi? Saya itu habis jalan-jalan anterin anak beli jajanan es krim gitu di suatu toko. Sudah muter-muter belum dapat itu, nah ternyata saya merasakan hal yang aneh tuh, kayak semacam saya migrain yang sangat kuat tuh. Migrain? Iya, sangat kuat, tangan juga rasa semutan. Akhirnya saya putuskan untuk pulang karena saya udah merasakan tidak ada yang wajar nih, makanya saya pulang. Saya pulang sampai di rumah itu saya dibikinin kopi sama mantan istri tuh. Dibikinin kopi. Baru minum kopi sebentar, tidak lama itu tiba-tiba saya mengalami kayak semacam kejang gitu, atau saya pakai jaket kok kayaknya saya nggak bisa tangan kiri, kayak tidak bisa menggapai jaket itu. Akhirnya saya penasaran, saya mau nyamperin anak saya jalan berapa langkah, saya kayak semacam kaki saya kayak terkunci tuh, jatuh langsung di lantai. Saudara-saudara diangkat, dibawa ke rumah sakit.
Waktu itu dalam pikiran Mas Fadli apa? Ini masalah apa? Sakit apa? Tidak mikiran. Mas tidak menyangka Mas terkena stroke saat Tidak. itu? Karena saya pikir mungkin hanya penyakit biasa saja. Seperti? Kecapean atau kelelahan itu. Oke. Maaf Mas Fadli. Mas Fadli tahu artinya stroke nggak? Kalau stroke itu mungkin kalau saya bilang ya stroke itu Saat penyakit. itu ya? Saat itu ya? Penyakit itu mungkin stroke untuk penyakit orang dewasa aja ternyata. Orang tua Orang tua lah. maksudnya. Orang tua betul. Ini 30 tahun loh pemirsa waktu itu loh. Dan ngerasa kayak sehat-sehat aja, baik-baik aja. Pusing juga nggak dianggap gitu loh. Migrain berat aja dianggap, saya masih 30 tahun apa sih gitu. Ternyata Betul. Stroke-nya waktu itu dibilang sumbatan atau pecah pembuluh darah, Mas? Sumbatan. Sumbatan. Udah itu. Dirawat selama berapa hari, Mas? 11 hari. 11 hari. Mas kembali sadarkan diri di hari keberapa? Ingat gak? Di hari ke-10-an lah. Di hari ke-10. Pas waktu sadar, ada dikasih tahu gak? Mas, ini tensinya tinggi ternyata atau bagaimana gitu, Mas? Oh, kalau untuk 10 harinya itu saya hanya kasih tahu sama keluarga dan mantan istri, dibilang kamu kena penyakit stroke gitu. Nah, butuh proses lama gitu aja sih. Oh, saya pikir wah, sempet down juga, sempet kaget juga, gak nyangka gitu. Oh, itu Nggak pertama nyangka kali ya. Sempet gak nyangka dan sempet nggak terima, karena kenapa saya gitu. Karena kan masih ada orang tua yang lain, kenapa harus saya yang muda yang masih punya tanggung jawab, anak masih kecil. Mas Fadli, awal kena stroke, apa yang paling berat? Yang utama pertama itu karena saya belum bisa jalan ya. Karena saya mungkin pertama itu mandi. Pertama itu mandi semacam BAB itu yang paling hari-hari lah, yang benar-benar setiap hari harus dirutin dibantu. Secara emosional, Mas Fadli mengalami perubahan? Kalau untuk masalah emosi itu mungkin saya balik saya sendiri-sendiri gitu. Mungkin saya diam diri sendiri, mungkin karena memang ya udahlah sabar aja, balik lagi ke sabar gitu. Lebih sensitif jadinya, Iya, Mas lebih ya. sensitif. Sering menangis nggak? Nah, kalau untuk masalah itu makanya saya lebih sabar, terus juga introspeksi sendiri juga. Kadang-kadang saya diem gitu, nangis sendiri. Jadi ekspresinya lebih ke diri sendiri ya, Betul. bukan meluapkan Emosi, ke orang enggak. lain ya. Mas, kita izin tanya nih, Mas. Iya. Saat ini obat yang dikonsumsi ada obat apa aja nih, Mas? Untuk sekarang ini kayak semacam pengencer darah, Obat pengencer darah, siap. vitamin otak, Oke. Ada obat yang lain, obat tensi, gula darah, tensi, obat tensi, obat tidur sih. obat tensi dan obat tidur ya. Betul, obat Oke, tidur. baik. Mas pernah dengar atau pernah tahu tentang teknologi laser sebelumnya? Belum. Belum. Oh, belum. Belum. Belum pernah dengar sama Belum pernah sekali dengar. ya? Baik. Jadi ini adalah solusi tambahan yang bisa membantu Mas Fadli meraih pemulihan dengan lebih baik, pergerakan yang optimal, ditambah lagi dengan mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Teknologi laser ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, stroke sumbatan ini kurang lebih seperti ini, Mas. Ada gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah otak, sehingga mengakibatkan aliran darah jadi macet, nggak bisa mengalir dengan baik. Padahal darah ini memiliki tugas utama, yaitu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, salah satunya adalah ke organ otak. Ketika dia macet, ada sel saraf yang rusak, Mas. Nah, sel saraf ini nggak bertujuan untuk berpikir saja. Banyak orang yang mengira bahwa organ otak ini dikaitkan dengan fungsi berpikir. Memang betul, tapi organ otak adalah pusat pengatur segalanya. Pembuluh darah ini mengalami penyempitan karena ada plak lemak yang masuk ke dalam sana. Bisa diakibatkan karena merokok, begadang, pola makan yang tidak baik, suka minum-minum manis, suka makan-makan manis, kurang tidur. Nah, hal tersebut bisa terjadi kalau misalkan penyempitan terjadi di pembuluh darah otak, terjadi serangan stroke. Gambarannya kurang lebih seperti yang di atas nih, Mas. Tuh, yang ditunjuk dengan panah berwarna hijau. Jalannya menyempit, plus ada gumpalan darah di sana. Nah, sekarang kita nggak mau nih, jangan sampai gumpalan darah ini terbentuk lagi. Makanya kita sarankan dengan menggunakan teknologi laser, laser ini akan membantu menguraikan gumpalan darah yang dapat menyumbat di pembuluh darah Anda. Mas Fadli, kalau pakai ini secara rutin, nantinya kualitas darah, pembuluh darah, kualitas hidup Mas sebagai penyintas stroke ini bisa meningkat. Faktor pemicunya kita tekan, tensinya agar tetap terkendali. Jadi sudah saatnya nih Mas Fadli pakai teknologi laser untuk pulih dengan lebih baik dan mencegah terjadinya serangan stroke berulang.
Tapi untuk Anda pemirsa yang masih berusia muda, belajar dari pengalamannya Mas Fadli yang mengalami serangan stroke di usia 30 tahun. Ini adalah bukti nyata bahwa serangan stroke tidak hanya menyerang orang tua. Yang masih muda pun tetap beresiko bisa terkena serangan stroke. Cara mencegahnya adalah terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Selain itu, ada satu kesatuan dari sini. Dipakai pergelangan tangan kiri, ada ekstensinya yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung. Namanya intranasal. Nah, berurusan dengan stroke. Tadi Mbak Preti udah bilang, stroke ini karena ada bagian sel otak Mas yang rusak. Karena sumbatan tadi, harusnya kan dikasih oksigen, nutrisi. Karena tersumbat, bagian tersebut mati sel-selnya. Nah, bagian tersebut kan mengatur segalanya, pusat kita gerakan nih Mas, memori, emosi, kadang-kadang suka begitu. Saat dipakai di dalam rongga hidung, teknologi laser akan lebih dekat dong dengan area kepala di tempat-tempat pusat pengatur tadi. Jadi dipakailah nih Mas teknologi laser di pergelangan tangan kiri, satu kesatuan dengan yang di dalam hidung untuk mempercepat pemulihan stroke. Mas Fadli dan juga pemirsa di rumah yang mengalami. Ada teknologi yang bisa bantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi gunakan semua walaupun Anda masih muda ataupun yang sudah tua atau pernah terkena stroke. Mari tegakkan pola hidup sehat. Sudah tahu ilmunya, sudah dapat sekarang, sudah tahu tidak akan ada gunanya kalau tidak take action. Jadi take action sekarang juga. AccuLaser dari Gogomol ini adalah alat kesehatan. Lebih dari 10 tahun membantu masyarakat seperti tadi saya sampaikan di awal. Inilah waktunya Anda mengambil antrian. Ayo rasakan juga manfaatnya. Sebelum Anda membeli produknya, Anda bisa konsultasikan masalah kesehatan Anda kepada kami sekarang juga. Hubungi nomor yang muncul di layar kaca. Pastikan nomornya benar atau fotokan dulu di layar ini sekarang. Kami ingin ingatkan bahwa produsennya atau distributor resmi dari alat kesehatan AccuLaser ataupun dokter laser namanya Gogomol, yang tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi mohon waspada juga terhadap segala bentuk promosional yang mengatasnamakan Gogomol. Demi ketenangan batin Anda, kunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, ada info sehat nih. Siapa yang mau? Angkat tangan di rumah masing-masing. Pemulihan stroke pada usia muda lebih optimal, namun rentan berulang. Penjelasannya di Mbak Preti. Berdasarkan studi menunjukkan 70-80% pasien stroke usia muda ini kembali aktivitas secara mandiri dalam 6 bulan pertama. Hal ini terjadi karena pada organ otak usia muda ini memiliki kapabilitas untuk neuroplastisitas yang lebih baik. Sebuah kemampuan membentuk jalur baru yang lebih baik dilakukan oleh sel saraf yang masih sehat,
mengambil alih tugas sel saraf yang masih sakit. Contoh, dari otak untuk menggerakkan tangan, ini ada jalurnya pemirsa. Jalur untuk memberikan informasi. Ketika ada bagian yang sakit, maka bagian yang masih sehat ini berusaha untuk membentuk jalur baru. Itu yang kita sebut dengan neuroplastisitas. Pada pasien usia muda memang betul lebih baik, makanya pulihnya lebih cepat. Tapi ternyata dari hasil studi tersebut juga menemukan sebagian besar pasien stroke usia muda yang sudah kembali pulih mengalami stroke berulang dalam 5 tahun pertama. Kok bisa? Karena pasien tersebut yang sudah pulih kembali menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya, akhirnya kembali lagi merokok, kembali lagi begadang, kembali lagi kurang tidur, pola makannya tidak dijaga. Akhirnya faktor pemicu atau faktor penyebab stroke ini kembali meningkat, mengakibatkan terjadinya serangan stroke yang berulang. Perlu dipahami bahwa ketika serangan stroke ini sudah pulih, bukan berarti Anda sembuh total karena pembuluh darah yang sudah rusak mengalami penyempitan atau pecah akan tetap demikian. Jadi salah satu caranya adalah ketika Anda sudah mendapatkan pemulihan yang optimal, Anda harus jaga betul-betul. Jangan sampai faktor pemicu atau faktor penyebab stroke seperti tensi, gula darah, kolesterol maupun asam urat ini kembali tinggi. Karena ingat, serangan stroke yang berulang ini lebih berat, lebih fatal dibandingkan serangan stroke yang pertama. Dan jangan lupa untuk menggunakan atau menambahkan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darah tetap terjaga, pulih dengan lebih baik, dan mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Sekarang Mas Fadli, apa yang Mas mau sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana, generasi kita nih Mas, generasinya Mas, milenial atau generasi 30-an deh. Z, 30-an. Apa yang Mas mau sampaikan? Mereka yang lagi nonton sekarang. Halo, untuk anak-anak muda yang sedang menonton sekarang ini, saya sarankan untuk menjaga pola hidup atau kesehatan lah. Utama untuk umur-umur yang 30 seperti saya, banyak-banyaklah untuk olahraga atau mengecek kesehatan. Penyakit itu datang tiba-tiba dan dan pergi juga lama banget seperti saya ini. Nyisa ya Mas ya? Iya, betul. Mas Fadli, Mas, stroke itu penyakit biasa atau berat? Atau berat banget? Berat banget. Gara-gara stroke Mas kehilangan apa aja Mas? Boleh? Kehilangan satu pekerjaan saya, kedua kehilangan keluarga saya juga. Aduh. Percaya diri lah ya, hilang juga percaya diri saya. Siapa orang yang sampai hari ini menyemangati Mas supaya Mas menghadapi dunia ini jangan dengan kepala tertunduk meskipun keadaanmu belum baik? Siapa orang itu? Ya, Kejenap itu yang selalu support saya sekarang ini untuk menyemangati saya kayak semacam ekonomi ataupun semangat saya kasih sayang sebagai orang tua itu. Dia selalu support saya untuk selalu melarang, mencegah jangan ini, jangan itu gitu. Dia selalu melarang saya gitu. Sebagai pengganti orang tua lah, karena saya sudah sekarang hidup seorang diri gitu. Anda sayang dengan Kak Zainab? Sayang banget lah pasti, sayang banget. Tapi mohon maaf juga sering bikin emosi atau kesel gitu. Karena saya sering tidak mendengarkan nasihatnya atau saya masih egois lah. Kembalikan kesehatanmu. Pakai teknologi laser Mas. Siap. Yang tadi udah dijelasin, paham Mas sejauh ini yang dijelasin? Cukup paham? Cukup paham. Pemirsa di rumah, teknologi lasernya dipakai di pergelangan tangan kiri akan masuk ke lapisan kulit sampai yang terdalam, akhirnya sampailah di pembuluh darah. Di pembuluh darah, teknologi laser ini akan menyinari bagian dinding dalam pembuluh darah yang namanya endotel. Nah, di situ akan ditingkatkan produksi zat yang namanya NO atau nitric oxide, pemirsa. NO ini fungsinya adalah untuk melebarkan dinding pembuluh darah, melenturkannya, dan akhirnya bisa menurunkan tekanan darah karena mengurangi sumbatan tadi. Masalahnya seiring umur, pola hidup yang gak sehat, jumlahnya akan menurun. Dengan teknologi laser, jumlahnya akan kembali meningkat, kualitas darah dan pembuluh darah juga kembali meningkat, sehingga akhirnya aliran darah ke organ-organ vital ini akan tetap terjaga. Misalnya ke otak, jadi mencegah stroke komplikasinya. Bukan hanya ini saja pemirsa dan Mas Fadli, ini komplikasi masih ada yang bisa mengancam loh. Ini yang terjadi pada Mas adalah yang ke otak. Kalau ke jantung jadinya serangan jantung yang tersumbat. Ke ginjal jadinya gagal ginjal. Gue yakin Mas juga nggak mau ya. Nah, jadi
tensi ini harus dikontrol agar tidak tinggi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Jadi untuk pemirsa yang punya tekanan darah tinggi seperti Mas Fadli nih, pakailah teknologi laser untuk dapat membantu mengontrol tekanan darah Anda. Mas pakai nanti ini 2 kali sehari secara rutin, pagi dan malam. Mengapa? Saat dipakai malam hari teknologi laser akan meningkatkan hormon tidur kita namanya melatonin. Sehingga tidur kita menjadi meningkat kuantitasnya, jumlahnya, kualitasnya, dan rutinitasnya. Saat dipakai pagi atau siang hari, teknologi laser akan meningkatkan hormon serotonin, mood stabilizer kita, yang membuat kita bisa bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi buat pemirsa, buat Anda terutama yang punya gangguan tidur, jangan pernah diremehkan, diabaikan, karena tidur itu harus cukup, harus menjadi dasar kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tambahkan pola hidup sehat Anda dengan teknologi laser agar tidur Anda menjadi berkualitas dan Anda bisa bersemangat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi Mas, satu alat, ini ada gabungan teknologi laser disinergiskan dengan teknologi NMES. Laser yang dipakai pada pergelangan tangan sebelah kiri untuk darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Yang intranasal untuk membantu aliran darah di area kepala, khususnya organ otak. NMES untuk saraf dan otot. Cocok untuk Mas Fadli. Yes. Jadi nanti ada pads-nya bisa ditempelkan pada otot yang ingin kita latih. Ambil contoh Mas Fadli, tempelnya di bagian lengan bawah dan juga lengan atas agar memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga kembali terjadi pergerakan secara pasif, kekuatannya dipersiapkan sehingga ketika ingin dilatih secara aktif ini dapat berjalan dengan lebih baik. Memang stroke ini merupakan penyakit yang berat, tapi stroke bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada upaya yang bisa kita lakukan. Berupayalah semaksimal mungkin, terapkan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, tambahkan teknologi laser, sinergis dengan teknologi NMES yang menjadi satu kesatuan agar Anda dapat pulih dengan lebih optimal. Perhatikan ada banyak orang yang pulih dari keadaan yang tidak normal itu. Mereka kembali naik motor, nyetir kendaraan, roda 4, berolahraga lagi. Karena mereka juga menambahkan teknologi laser ke dalam kehidupannya. Mas siap mengupayakan laser? Siap? Siap. Nanti minta dukungan dari keluarga juga. Siapapun yang mengasihi Mas. Pikirkan wajahnya Hilal, putramu itu. Bayangkan dia. Bayangkan Anda berdua jalan-jalan beli es krim lagi. Tapi kali ini bedanya tidak pakai kena stroke. Iya. Kelihatan. Pasti dia akan berjuang untuk itu. Pemirsa juga harus berjuang. Mbak Preti makasih, Mbak Adita makasih. Ya, untuk apa yang disampaikan di hari ini. Mari pemirsa, gunakan AccuLaser per hari ini. Anda mau telepon kami sekarang untuk konsultasikan masalah kesehatan Anda, boleh. Sebelum Anda memutuskan mengambil AccuLaser atau dokter laser sebagai upaya pencegahan terhadap munculnya penyakit berbahaya di depan. Kalau Anda sudah punya masalah gula darah tinggi, kolesterol, hipertensi, segera gunakan AccuLaser atau dokter laser untuk bisa membantu mengendalikannya. Pemirsa, produk AccuLaser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogomall. Karena Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi AccuLaser maupun dokter laser. Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001, artinya pelayanannya berskala internasional. Juga telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti bahwa konsumen Indonesia mempercayakan dirinya pada Gogomall, khususnya ngomongin alat kesehatan. Perlu diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Hanya ada satu cafe showroom Gogomall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia tidak dapat diprediksi, tetapi umur panjang dapat kita rencanakan. Mari berperanlah aktif dalam merencanakan masa depan kita yang gilang gemilang itu dengan membuat pilihan-pilihan bijak per hari ini. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Pola hidup, makan diatur, olahraganya teratur, istirahat cukup, kelola stres. Tambahkan AccuLaser atau dokter laser ke dalam pola hidup sehat ini.
Kami tunggu telepon Anda secepatnya pada nomor berikut ini. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Sebelum saya kena stroke, saya nggak merasa ada keluhan. Dampaknya yang saya rasakan adalah saya tuh berat untuk ngomong, bicara. Bagian kanan saya, sisi kanan saya ini lumpuh. Ya, badan terasa lebih ringan, lebih enteng, dan untuk bergerak tuh tidak berat ya, tidak susah gitu loh. Sekarang saya bisa lari, jalan kaki, bahkan sekarang saya mulai motor-motoran lagi. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.